cukup membaca satu atau dua kalimat di akhir teksnya saja begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Aprianto di channel Kampung Ilmu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan latihan kita terkait soal-soal manajerial dalam rangka mempersiapkan diri kita menghadapi tes P3K yang sebentar lagi Bapak Ibu akan hadapi. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan ke soal-soal berikutnya, saya ingin memberikan sedikit koreksi terhadap jawaban yang kami sudah buatkan pada video sebelumnya, yaitu video part 2 kami. Nah, soal yang ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang belum tonton video-video sebelumnya, silahkan tonton dulu, linknya ada di deskripsi dan di pojok kanan atas video yang sedang Bapak Ibu tonton saat ini. Nah, soalnya begini Bapak Ibu. Nah, coba kita kerjakan soal ini pakai trik yang kemarin ya. Nah, kita triknya adalah membaca kalimat terakhir pada teks soalnya gitu ya. Nah, atau menjadi kita membaca pertanyaannya saja begitu ya. Nah, pertanyaannya ini adalah Anda berada dalam posisi untuk membuat keputusan, tindakan Anda adalah. Nah, jadi ini diminta tindakan atau keputusan kita seperti apa begitu ya. Nah, yang alfa, saya mengizinkan pelanggan tersebut untuk membawa pulang makanannya meskipun sudah melewati jam yang ditentukan. Oh, ini tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh. Karena ini kenapa? Karena ini melanggar aturan restoran. Jadi ini bukan jawaban yang tepat. Nah, yang berlaku saya menjelaskan kebijakan restoran dan meminta pelanggan untuk menikmati makanan di tempat. Nah, ini bisa jadi nih ya. Kan restoran punya aturan. Nah, ini bersikap tegas terhadap aturan yang sudah dibuat. Oleh karena itu, kita menjelaskan kebijakan restoran dan meminta pelanggan untuk menikmati makanan di tempat. Yang Charlie, saya menawarkan diskon khusus jika pelanggan bersedia makan di restoran. Ini juga cukup bagus ya. Selain mengikuti apa namanya aturan yang sudah dibuat oleh restoran, ini juga mungkin akan memberikan kenyamanan bagi pelanggan. Nah, yang Delta, saya meminta pelanggan untuk datang kembali di lain waktu jika ingin makanan dibawa pulang. Ini kurang tepat ya. Nah, ini bagus tapi rasanya kurang tepat. Lebih bagus Bravo atau Charlie begitu. Nah, Bapak Ibu, nah di video sebelumnya kami menjawab atau kami memilih bahwa Charlie lah yang menempati urutan pertama yaitu dengan skor maksimal 4 itu kami sampaikan bahwa si Charlie begitu. Namun ada koreksi dari Ibu Maria Sinaga begitu ya bahwa kita kan posisinya itu dalam sebagai karyawan. Nah, oleh karena itu kemarin itu kami salah membaca teks dan konteks gitu. Nah, oleh karena itu mari kita coba baca teks dan konteksnya biar lebih jelas ya. Nah, Anda bekerja di sebuah restoran yang menerapkan kebijakan tidak menerima makanan bawa pulang takeaway setelah jam 8 malam. Nah, kita apa? Bekerja di sebuah restoran dan tidak boleh ada takeaway setelah jam 8 malam. Suatu malam seorang pelanggan datang tepat pukul 8.15 malam dan meminta untuk membawa pulang makanannya. Nah, karena kita itu sebagai karyawan gitu ya, dan di teks maupun di konteksnya itu tidak ada penjelasan bahwa kita dapat memberikan atau menawarkan diskon, diskon khusus gitu ya. Oleh karena itu memang yang paling tepat betul menurut Ibu Maria Sinaga adalah si Bravo ini memang ya. Nah, terima kasih Bu Maria sudah memberikan koreksi kepada kami begitu. Nah, Bapak Ibu yang lain juga demikian ya. Misalkan kalau ada di video-video kami yang akan datang, yang lampau, nah yang kebetulan Bapak Ibu menontonnya, boleh untuk kami diberikan koreksi gitu ya. Oke. Nah, soal selanjutnya Bapak Ibu, soal ini kita akan mengerjakannya menggunakan trik yang kemarin kami sampaikan gitu ya. Triknya adalah kita akan cukup membaca satu atau dua kalimat di akhir teksnya saja begitu ya. Kemudian kita eliminasi opsi yang paling tidak mungkin. Nah, kalimat yang kita baca adalah Anda merasa target ini sangat ambisius mengingat persaingan yang ketat di
pasar. Tindakan Anda adalah mari kita eliminasi opsi-opsi yang tidak mungkin. Yang alfa, menjelaskan kepada manajemen bahwa target tersebut terlalu tinggi dan tidak realistis. Oke, ini bagus ya. Kita menjelaskan kepada manajemen bahwa oh target itu terlalu tinggi dan tidak realistis. Yang berapa menerima target tersebut dan meminta tim pemasaran untuk bekerja lebih keras. Ini juga cukup bagus. Tetapi akan kayaknya lebih bagus yang alfa ya, yaitu menjelaskan kepada manajemen bahwa target tersebut terlalu tinggi dan tidak realistis. Jadi yang Bravo ini masih kalah tinggi dengan si alfa. Yang Charlie mengusulkan strategi pemasaran alternatif yang lebih realistis. Nah, kayaknya ini lebih bagus lagi ini daripada si alfa. Si alfa tadi itu mengeluh orangnya gitu ya, menyampaikan kekurangan atau kritikan terhadap kepada manajemen begitu ya. Hanya saja tidak memberikan rencana strategi alternatif gitu atau solusi alternatif. Jadi ini hanya eh, bahasa kasarnya dalam tanda petik ini hanya ngeluh saja gitu ya. Nah, ini kalau yang Charlie itu memberikan strategi alternatif atau solusi alternatif sehingga lebih bagus poinnya daripada si Alpha. Yang Delta menunda peluncuran produk baru hingga kondisi pasar lebih mendukung. Nah, kondisi pasar ini kan tidak bisa ditebak dengan pasti gitu ya. Nah, kalau menunda terus, sepertinya produknya tidak akan pernah di launching gitu ya. Nah, oleh karena itu, yang Delta ini adalah yang paling tidak mungkin untuk kita pilih gitu ya. Nah, bagaimana kita kalau kita milih Alpha, Bravo maupun Charlie gitu ya. Nah, si Charlie ini adalah satu-satunya jawaban yang menurut kita sementara ini adalah yang paling tepat. Nah, untuk ngecek ini, kita cek di teks dan konteksnya. Anda adalah manajer pemasaran di sebuah perusahaan startup. Perusahaan ingin meningkatkan penjualan produk baru sebesar 30% dalam kuartal berikutnya. Nah, jadi sebagai manajer begitu ya, kita kan harus mengatur gitu ya, mengatur baik itu strateginya, kemudian yang lain-lainnya begitu ya. Nah, oleh karena itu memang yang paling tepat dalam konteks ini adalah kita mengusulkan strategi pemasaran alternatif yang lebih realistis. Nah, itu yang bisa kita lakukan supaya target-target penjualan yang ingin kita capai, yang diberikan oleh perusahaan itu dapat tercapai. Gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Soal berikutnya, Anda ditugaskan untuk mengirimkan barang titipan bibi Anda yang harganya sangat mahal. Di perjalanan, Anda diserempet mobil dan mengakibatkan barang titipan pecah. Tindakan yang Anda lakukan adalah, nah, ini bisa kita langsung eliminasi nih opsi-opsinya ya. Yang alfa memperbaiki barang titipan dengan perekat terbaik agar kembali seperti semula. Oke, ini terlihat kita lebih bertanggung jawab ya. Yang berapa meminta maaf pada bibi dan meminta ia tidak marah. Oke, minta maaf bagus. Hanya saja meminta ia tidak marah itu adalah bukan hal yang bagus begitu ya, karena marah tidak marahnya bibi ya tergantung dia lah ya si bibi gitu ya. Jadi yang Bravo ini tidak bisa kita kontrol apa namanya marah atau tidak marahnya si bibi itu gitu ya. Nah, oleh karena itu bukan opsi yang tepat menurut saya. Yang Charlie meminta maaf dan menanyakan cara terbaik untuk mengganti barang titipan. Nah, ini lebih bagus ya. Eh, apa namanya daripada alfa gitu malah ya. Yaitu kita akui kita salah, minta maaf, kemudian cara terbaik untuk mengganti barang titipan itu seperti apa. Nah, ini jauh lebih baik daripada eh, langsung apa namanya memperbaiki barang tersebut gitu ya. Iya kalau dia sempurna ya. Kalau dia pengembalian atau tidak bisa kembali dalam kondisi sempurna atau dalam kondisi semula, ini kan parah ini ya. Ini kan berbahaya. Nah, kemudian yang Delta meminta keringanan pada Bibi agar saya tidak perlu mengganti barang yang mahal tersebut. Nah, ini lagi-lagi ini adalah rasa-rasanya ini kurang bertanggung jawab aja begitu ya. Jadi yang paling tepat adalah si Charlie, Bapak Ibu. Nah, oke, kita next. Nah, kemudian kalau misalkan kita pakai track yang sudah kami sampaikan, ini kita langsung baca di sini begitu ya. Kemudian kita coba eliminasi opsi-opsi yang paling tidak mungkin. Saya memecatnya sebab ia tidak mengalami perubahan. Oke, ini bagus, tetapi ini adalah mm, menimbulkan masalah baru. Ini rasa rasanya kurang tepat aja.
Yang Bravo deadline mungkin masih lama sehingga ia lambat dan ia dapat dimaklumi. Wah, ini tidak bagus untuk suatu perusahaan, untuk suatu lembaga begitu ya. Pakai deadliner-deadliner gini ya. Orang-orang yang bekerja di waktu-waktu injury time gitu ya, di waktu-waktu akhir gitu. Nah, ini tidak bagus untuk satu lembaga dan perusahaan. Jadi tidak bisa kita pilih yang Bravo ya. Yang Charlie, saya menegurnya untuk bekerja lebih cepat agar target segera tercapai. Ya, mungkin kalau misalkan ini kayaknya konteksnya adalah kita sebagai pimpinan ini. Jadi ya kita harus memberikan teguran ya. Ini kayaknya bisa jadi. Yang Delta, saya meminta temannya untuk menegurnya agar ia tidak merasa digurui. Oh ini nggak bisa ya. Jadi sebagai pimpinan kita yang sebaiknya menegurnya gitu. Nah, coba kita pastikan bahwa jawaban yang cari adalah jawaban yang tepat. Kita baca teksnya. Anda adalah seorang manajer perusahaan. Salah satu bawahan Anda adalah orang yang sangat lambat dan selalu tertinggal dalam mengerjakan tugas. Padahal deadline tugas sudah ditentukan. Ya, ini kita sebagai manajer ya. Ya, jadi fix jawaban yang paling tepat adalah si cantik memang ya. Sebagai manajer kita harus menegurnya ya. Kemudian dengan menegur itu kita berharap dia bisa termotivasi untuk bekerja lebih cepat lagi supaya target dapat tercapai. Jadi jawabannya adalah si Charlie gitu. Kemudian soal berikutnya, Anda adalah seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan yang baru saja meluncurkan produk baru. Setelah beberapa bulan, penjualan produk tersebut jauh di bawah ekspektasi. Tindakan Anda adalah, nah ini tuh sama ya. Coba yang caranya dengan soal-soal yang lain gitu ya. Coba kita eliminasi eh, opsi-opsi yang paling nggak mungkin. Yang alfa meningkatkan anggaran iklan untuk menarik lebih banyak pelanggan, ya bisa jadi gitu ya. Yang Bravo melakukan analisis pasar untuk memahami penyebab rendahnya penjualan. Nah, ini yang lebih bagus dari alfa gitu ya. Nah, meningkatkan anggaran iklan bagus. Oke, hanya saja kan kita belum tahu penyebab rendahnya penjualan itu apa begitu. Nah, sebaiknya kita cari tahu dulu akar penyebab masalahnya, baru kita memberikan solusi begitu. Jadi yang alfa ini mungkin saja apa namanya ini kita lakukan asal kita sudah tahu pasti bahwa itulah yang memang dibutuhkan begitu kan ya. Nah, jadi alfa ini mungkin nilainya itu di bawah Bravo begitu. Kita lihat yang Charlie mengganti produk dengan model yang berbeda. Nah, ini baru saja malah diluncurkannya, baru kemudian mau ganti lagi produk kan ini akan membuat rugi perusahaan ini ya, membuat rugi. Kenapa? Karena produk yang lama aja belum habis laku misalnya, kemudian udah mau ganti produk aja. Nah, jadi ini kurang tepat untuk kita pilih. Yang Delta mengadakan promo diskon besar-besaran untuk menarik pembeli. Nah, ini bisa jadi hanya saja tapi sebelum kita melakukan promo diskon besar-besaran, kita mesti cari tahu dulu penyebab rendahnya penjualan itu apa gitu. Kalau misalkan harganya yang terlampau tinggi, ya bolehlah berikan promo diskon gitu ya. Nah, tetapi kalau misalkan ternyata produknya itu tidak laku karena kurang dikenal oleh masyarakat, misalkan, nah maka justru yang dibutuhkan adalah anggaran iklan supaya kita banyak beriklan supaya produk kita dikenal oleh masyarakat luas begitu. Jadi yang paling tepat adalah si Bravo ini teman-teman ya. Nah, jadi itu ya jawabannya ya, Bravo ya. Gampang kan? Nah, Bapak Ibu bisa pakai track ya, kan diberikan itu dengan mengeliminasi pilihan-pilihan yang paling tidak mungkin dan tidak perlu membaca semua soalnya begitu ya. Nah, kalau misalkan kalau misalkan waktunya masih ada, harus Bapak Ibu lakukan cek kembali ke teks soalnya begitu ya, untuk melihat konteks apa yang dibicarakan pada teks tersebut. Nah, itu penting gitu ya untuk memastikan bahwa jawaban kita benar. Tetapi setidaknya kalau misalkan waktunya sudah sangat mepet misalkan ya dan kemudian kita sudah melakukan teknik tadi, kita menemukan dua yang terbaik. Nah, jadi bisa kita memungkinkan kita untuk mendapatkan skor yang lebih maksimal daripada tidak melakukan teknik ini begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu cukup sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat.
like jika Bapak Ibu menyukai video ini, dislike jika tidak menyukainya, dan jangan lupa untuk di-share. Barangkali video ini bermanfaat ya untuk Bapak Ibu di luar sana. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Saya Aprianto, sampai ketemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.